moderasi beragama. Nah, apa sih moderasi itu? Moderasi dapat diartikan sebagai jalan tengah dari dua kutub ekstrim. Nah, moderasi sebenarnya kalau kita mau mencari perimbangan, ya moderasi itu adalah hemat yang menengahi kikir di satu sisi dan boros di sisi lain. Moderasi adalah berani yang menengahi takut di satu sisi dan nekat di sisi yang lain. Moderasi pula adalah jalan tengah di antara yang terlalu kiri di satu sisi dan yang terlampau kanan di sisi yang lain. Moderasi adalah keseimbangan dan keadilan itu sendiri. Adapun moderasi beragama adalah jalan tengah antara kutub ekstrim kanan yang skriptualis dan kutub ekstrim kiri yang liberalis. Kalau kita bicara moderasi beragama nih, artinya ada antonim dari moderasi, yaitu ekstrim, baik itu ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Moderasi kan tengah nih. Ekstrim kiri yang dimaksud adalah liberalis dalam beragama. Dia sangat membebaskan segala sesuatunya, atau kalau dalam teologi ini mungkin disebut sebagai mutazilah. Sementara yang ekstrim kanan itu terlampau skriptualis. Nah, kalau dalam teologi mungkin ia disebut sebagai asyariah. Makanya kita harus tetap berada di tengah atau moderat. Nah, etimologi moderasi itu sendiri dapat kita temui di dalam Al-Quran yang kemudian disebut sebagai tawasud. Nah, prinsip dasar moderasi adalah adil dan berimbang. Kalau kita bicara tawasud itu secara etimologi atau kata diambil dari kata wasit. Nah, bahkan salah satu sifat Allah itu al-wasit, atau yang bisa menjadi penengah atau pengambil pemutus kebijakan yang adil. Nah, wasit kemudian kita serap dalam bahasa Indonesia menjadi pengadil atau pemimpin pertandingan yang tidak memihak. Nah, Bung Pali tuh sering jadi wasit juga main futsal. Walaupun dia biasa memihak, biasanya baru 4 menit, waduh sudah dia tiup peluitnya. Nah, moderasi tidak eksklusif hanya iya, moderasi kondisional dia ini. Tidak eksklusif hanya milik agama Islam. Artinya moderasi ini sesuatu yang umum keberadaannya dalam setiap agama-agama. Nah, baik itu di agama Islam tentunya, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, agama Konghucu, bahkan aliran-aliran penghayat juga memahami nih prinsip moderasi, yaitu keseimbangan atau prinsip dari jalan tengah itu sendiri. Nah, indikator moderasi beragama itu ada 3. Pertama, pemikiran yang terbuka. Artinya dia inklusif, cara berpikirnya terbuka. Sebaliknya, ketika dia tidak moderat atau dalam artian ekstremis, maka pemikirannya tertutup. Pemikirannya sangat-sangat tertutup, dia sangat tidak terbuka pada perbedaan pemikiran atau perbedaan pandangan. Nah, sebenarnya referensi maybe, atau mungkin karena dia insecure terhadap keyakinannya, sehingga seseorang yang pede atau yakin dengan keyakinannya, namanya aja yakin dengan keyakinannya, ia mestinya terbuka di dalam untuk segala pandangan, karena ia mau review tentunya pandangan-pandangannya secara aksiomatik, apakah pandangan saya ini udah benar apa tidak. Makanya pemikiran terbuka itu menjadi salah satu asas dasar sih di dalam berkeyakinan gitu. Yang kedua, indikator moderasi beragama itu adalah menerima perbedaan. Nah, susah juga orang menerima perbedaan kalau pemikirannya tertutup atau dia eksklusif gitu. Karena apa yang mau diterima, perbedaan apa yang diterima kalau dia tertutup, kalau dia merasa bahwa dirinya yang paling benar gitu. Jadi susah juga. Salah satu indikator dari orang yang ekstrim ini bisa kita lakukan logika terbalik ya. Misalnya ini kan indikator moderasi beragama, yaitu pemikiran yang terbuka, menerima perbedaan, menjaga kerukunan. Sehingga logika terbaliknya adalah indikator dari ekstremisme beragama, yaitu pemikiran yang tertutup, tidak menerima perbedaan atau merasa yang paling benar sendiri, dan tidak menjaga kerukunan, baik itu kerukunan secara lisan maupun perbuatan.
Padahal jelas sekali dalam sabda Rasulullah SAW bahwa tidak dikatakan seseorang Muslim jika lidah dan tangannya masih mengganggu tetangganya atau mengganggu orang lain. Jadi yang ketiga yaitu menjaga kerukunan, penting sekali untuk kita pula terapkan, karena even kita menerima perbedaan, kalau kita tidak menjaga kerukunan ya sama aja nonsens. Karena toleransi itu atau menerima perbedaan itu ada dua aspek. Ada toleransi pasif, ya dia terima aja perbedaan. Ya oke, saya dan kamu berbeda karena setiap orang kan memang diciptakan berbeda. Tapi dia tidak menjaga kerukunan, dia tidak membangun jembatan dialog atau bahkan jembatan saling bahu-membahu, gotong royong dalam menjaga kerukunan. Nah, gotong royong itulah yang kemudian disebut sebagai toleransi aktif. Nah, jika seseorang berpikiran ekstremis atau tidak moderat, maka memicu lahirnya terorisme. Nah, di dalam literatur atau kajian-kajian kami, misalnya di FKPT dan BNPT, asal muasal dari terorisme itu pertama secara pemikiran paradigmanya itu tertutup, atau dia merasa ujub, dia merasa baik aja sendiri gitu, dia merasa lebih baik daripada orang lain, sama kayak iblis merasa lebih baik daripada Adam karena dia dari api dan Nabi Adam dari tanah sehingga dia tidak mau sujud. Nah, kalau bahasanya Soekarno ini yang disebut sebagai asobia, yaitu merasa kelompoknya benar karena itu kelompoknya dan merasa kelompok lain salah karena itu bukan kelompoknya. Nah, ini juga biasa ditandai dengan terorisme pikiran. Nah, terorisme pikiran ini akan berekskalasi ke dalam terorisme perkataan, baik itu tulisan maupun lisan, yaitu ketika ia kemudian seringkali menyalah-nyalahkan pihak lain. Misalnya nih, ada beberapa seseorang yang dianggap ustadz ketika ditanya sama pendengarnya, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terhadap mazhab ini? Dia kemudian menyerang-nyerang mazhab tertentu, itu sebenarnya sudah ada tuh bagian terorisme perkataan di dalam setiap ceramah-ceramahnya ketika dia sudah mulai menyalah-nyalahkan pihak lain gitu. Merasa pihaknya yang paling benar sendiri. Dan bahkan orang yang sering menyalahkan pihak lain melalui terorisme kata itu pada gilirannya akan menyerang atau bahkan membunuh pihak lain. Bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri, misalnya bom bunuh diri. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai terorisme perbuatan. Jadi terorisme perbuatan itu lahir dari terorisme perkataan, dan terorisme perkataan itu lahir dari terorisme pikiran. Jadi kalau orang mau dilihat cikal bakal atau the origin of the terrorism di dalam dirinya, itu lihat aja cara berpikirnya apakah tertutup, dan lihat aja cara berkatanya apakah dia sering nyerang-nyerang pihak lain atau menyalahkan pihak lain. Baru nanti ke depannya jika itu kemudian dia mendapati kelompok yang mendukung gagasannya atau bahkan merasa bahwa ini adalah perjuangan kosmik, akhirnya dia melakukan bom atau penyerangan, bahkan itu meski mengorbankan dirinya sendiri, yaitu bom bunuh diri. Nah, implikasi praktik keagamaan yang non berat atau ekstremis, ya pertama secara internal tentunya lahirnya fundamentalisme yang melahirkan terorisme berjubah agama. Misalnya fundamentalisme Islam di Timur Tengah, termasuk di sebagian Indonesia ya. Fundamentalisme Buddha di Myanmar, fundamentalisme Hindu di India, fundamentalisme Kristen misalnya di Amerika, dan fundamentalisme Katolik misalnya di bagian Amerika Latin. Jadi sebenarnya ini bukan sejenis yang terjadi di umat Islam saja nih, fundamentalisme beragama. Di seluruh agama itu ada ekstremisme jika konteks sosial masyarakat tersebut itu mayoritas gitu. Misalnya ya kalau mayoritasnya Katolik, ya fundamentalisme Katolik lagi merebak-rebak nih. Nah, karena Indonesia itu mayoritas Muslim, maka yang paling muncul ke permukaan adalah fundamentalisme yang mengatasnamakan agama Islam. Ada tuh buku menarik yang bahas tentang ini, yaitu Islam dan Islamismenya Bassam Tibi. Itu juga sudah pernah kita disebutkan di resensi. Nah, secara eksternal implikasinya adalah merebaknya fundamentalisme sekular, baik itu komunisme, ateisme, liberalisme, yang akan melahirkan kehidupan sekuler dan materialis. Nah, sebagai penutup, izinkan saya memberikan 4 langkah menyebarkan moderasi beragama. 1, keteladanan para pemeluk agama, utamanya ulama agama tersebut. Jadi kalau ulamanya udah nyerang-nyerang atau nyalahin pihak lain, itu agak susah juga sih. Makanya
kalau ditanya, "Siapa ustadz Anda?" "Ustadz saya lah ustadz dan tidak pernah menyerang pihak lain." Salah satunya menurut saya recommended banget ya, eee, yaitu adalah Usmif atau Ustadz Miftah F. Rahmat kalau saya, atau kalau di NU Gus Mis, Gus Suhairi Misrawi, atau Gus Mus, atau bisa juga Quraisyah. Banyak sih, sekarang juga Kemenak telah menginisiasi terbentuknya sertifikasi ustadz gitu, untuk kemudian para masjid dan pihak-pihak yang ingin mengundang ustadz itu bisa melihat track record ustadz tersebut. Karena penting juga kita untuk membentengi diri kita dari pengaruh ustadz-ustadz yang ekstremis. Makanya ada juga tuh platform yang dibangun oleh Quraisyah di Pusat Studi Quran. Nama platformnya itu adalah Cari Ustadz. Nah, kalau kita mau cari ustadz yang agak moderat itu bisa melalui platform itu juga. Yang kedua, menegaskan tujuan agama yaitu cinta kasih dan memudahkan perjalanan manusia kembali kepada Tuhan. Jadi tujuan agama itu kan ya menyebarkan cinta kasih sih, atau spread the love, dan memudahkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Kalau agama kemudian hadir untuk menyulitkan, ya ngapain kita beragama? Wajar aja sih di Barat itu banyak yang meninggalkan agama karena ya agama menjadi terkesan nyusahin gitu ya. Agama kan untuk memudahkan kita kembali kepada Tuhan. Kok datangnya malah nyusahin gitu. Jadi kita harus tegaskan lagi nih kembali tujuan beragama. Yang ketiga, membentuk forum kerukunan beragama secara top down, misalnya pemerintah, dalam hal ini FKUB atau FKPT, dan bottom up, misalnya kayak NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, memasyarakatkan literasi agama demi pemahaman keagamaan yang ramah, bukan yang marah. Nah, Islam yang ramah kalau katanya Gus Mis gitu di channel TV-nya Islam Ramah TV, bukan Islam yang marah gitu, sedikit-sedikit marah, bicara kotor, ngebully, nyalahin pihak lain. Nah, itu mungkin karena literasi agamanya itu belum cukup mumpuni sih menurut saya. Makanya giat-giat literasi agama itu penting kita untuk galakkan misalnya pada malam hari ini. Nah, saya kira itu penyampaian saya mengenai moderasi beragama, buku yang diterbitkan oleh Litbang Kemenak. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.